Pak Menteri, Mas Asrul, saya mau menunda sedikit tentang pertanyaan. Saat ini kita ada audiens dari Kota Bajawa. Saya mau undang dalam forum ini untuk berbagi, bercerita juga. Hari ini ada Coach Rudolf Agroswogo yang sudah bergabung di kita, Pak Menteri. Sedikit bercerita, Pak, bahwa Coach Rudolf Agroswogo ini adalah kepala pelatih dari tim SMA Regina Pacis, dan teman-teman bergabung di Honda DBL Kupang. Untuk bisa berkompetisi, mereka butuh 28 jam, Pak, perjalanan darat, laut, dan kembali lagi darat. Tim putra dan putri, dan tim ini sudah bergabung sejak 2015. Kami memulai Honda DBL Kupang tahun 2013. Namun SMA Regina Pacis ini begitu bergabung di Kupang, langsung menjadi juara, Pak, tim putrinya saat itu juga. Dan di 2016 sempat tidak bisa masuk ke final, tapi 2017, 18, 19 tim putrinya 3 tahun berturut-turut menjadi juara. Jadi ini salah satu cerita inspiratif. Kita mengundang Coach Rudolf untuk bergabung di sini, juga untuk menceritakan bagaimana kejadian di Bajawa saat ini. Apa kabar Coach Rudolf? Sedikit, Coach Rudolf ini sekarang posisi sedang di rumah. Dan di rumah ini sebenarnya Coach juga menampung 30 orang di rumah tersebut. 16 diantaranya adalah pemain-pemain dari Regina Pacis yang memang perlu bantuan untuk tinggal. Dan di sana mereka punya percetakan yang mereka jalani untuk menambah biaya ketika harus ikut kompetisi. Wah, luar biasa. Jadi saya melihat Coach Rudolf ini salah satu orang di balik basket di Kota Bajawa mungkin, Mas Asrul, kalau saya boleh cerita. Iya, sepertinya belum tersambung Coach Rudolf. Halo, selamat sore Pak Menteri. Sore. Pak Asrul Ananda, Ibu Masari dan semuanya. Selamat sore, Coach. Apa kabarnya? Semoga baik semua. Selamat ulang tahun buat BBL. Terima kasih, Coach. Ya. Ini boleh diceritakan sedang bersama siapa, Coach, di kanan dan kiri? Oh, ini kebetulan teman-teman kami yang selama ini di sebelah kanan. Ini yang selalu jadi manajer kalau pergi bertanding. Teman kiri juga ini selalu jadi asisten pelatih, kami bertiga. Kebetulan kami di sini. Ada salah satu yang masak tim Bajawa, Coach. Tim Regina Pacis. Iya? Ada tukang masaknya katanya. Oh, ini kalau masaknya itu biasa kita ganti anak-anak di rolling gitu. Baik. Untuk masak di rolling. Yang sama kadang-kadang sama guru putrinya yang dari sekolah. Iya. Coach bisa ceritakan, Coach, apa yang terjadi di teman-teman Regina Pacis dengan situasi saat ini? Sebenarnya kasus di Bajawa itu belum ada, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah di kota tersebut sudah meminta semua juga membatasi kegiatan. Oleh karena itu, boleh dijelasin bagaimana anak-anak tetap berlatih, Coach? Baik, terima kasih. Kalau di daerah saya sini sebenarnya masih hijau. Tetapi kalau NTT, kebetulan di Kupang sendiri ada yang terkena jadi masuk di zona merah. Tapi kalau di Kabupaten Ngada, di Kota Bajawa ini masuk di zona hijau. Tapi seluruh sekolah mengikuti standar protokol dari gugus tugas sehingga diliburkan. Dan kebetulan daerah saya ini kebanyakan dari anak-anak sendiri sih kebanyakan dari kampung, dari desa, jadi pasti pulang kampung. Kalau untuk menjaga kesehatan sebenarnya secara alami sih di sini hampir semua rata-rata anak petani. Jadi kalau libur di sini sebenarnya aman-aman saja karena pasti mereka di kebun. Kalau di kebun pasti bekerja dan otomatis sebenarnya mereka untuk kebugaran itu tidak menjadi masalah. Kalau mengenai tekniknya itu ya di sini saya sendiri tidak pernah terapkan yang terlalu palingan kalau yang di daerah-daerah seperti tadi yang diceritakan yang punya kelapa ya tinggal pakai baring, tangannya dilatih hanya untuk latih follow through seperti itu saja. Dari pakai kelapa tidur sehingga palingan seperti sampai ball handling sedikit pakai kelapa karena
kita sendiri sulit, kalau bola sendiri sulit, kalau palingan cukup untuk kita latihan saja, karena memang kita keterbatasan fasilitas. Di sini lapangan untuk latihan saja cuma satu, itu juga kami yang perbaiki sendiri. bukan memang lapangan umum, lapangan pemerintah. Kebetulan saya juga di Perbasi, jadi kami yang atur sendiri. Kalau lapangannya rusak atau apa, kami perbaiki sendiri biasanya begitu. Dan kalau anak-anak sendiri, kita sulit juga di sini kadang-kadang untuk kontak, misalnya mau video call atau terapkan video latihan, karena banyak di kampung juga yang sinyalnya belum ada. Di daerah sini sinyalnya belum ada, jadi palingan anak-anak hanya memang dasarnya tuh kalau fisik tidak terlalu bermasalah, karena kita dari daerah yang sulit, jadi kebanyakan petani. Ya makhluk, pasti ada yang tahu lah namanya anak petani, pasti rata-rata kuat lah fisiknya. Gitu. Baik, Coach. Di belakang saya lihat pemain ada champion 2019. Oh ya, ini anak-anak yang tinggal sama saya di sini. Ada ini yang lainnya, ada kebetulan kita sudah free di sini jadi sudah dibuka jadi lapangan. Ada yang sekarang banyak yang sudah pergi ke lapangan. Ini tadi dia mau pergi lapangan, saya bilang tinggal dulu sini supaya ini yang ya, barusan ada calon MVP tapi tidak dapat. Ya, udah urutan 2 yang MVP-nya yang lain ya. Baik, Coach. Sesiap apa, Coach, tim untuk berlaga di Honda DBL 2020? Kamu kalau pintu masuk, belok kanan toh? Belok kanan. Kalau kami sendiri, kalau untuk pertandingan tuh siap saja ya, karena sebenarnya di sini anak-anak kita tidak terapkan untuk apa tuh, tapi sebenarnya bisa keluar terus bisa bertanding itu sudah syukur sekali, karena di sini tidak ada kita mau kompetisi dengan di kabupaten lain juga basket kan jarang. Jadi kalau untuk kesiapan pasti dasar senang, karena di sini kalau motivasinya sih bukan mau bertanding, motivasinya ya bisa keluar dari sini lah, bisa jalan-jalan ke Kupang, karena kan kebanyakan dari desa, dari kampung, saat keluar saja sudah senang, begitu sebenarnya sih. Jadi tambah kalau kompetisi bisa juara ya syukur sekali, terus kan bisa punya banyak teman. Dan mereka di sini sebenarnya dasar kami di sini bentuk kayak komunitas, sebenarnya tujuannya cuman supaya mereka punya kegiatan yang positif, jangan sampai keluar, bikin huru-hara di jalan, itu sih dasar sebenarnya. Itu. Dan dengan basket kan kita bisa latih supaya punya kedisiplinan, kerja sama tim, rendah hati untuk bisa berbagi, ya itu saja sih sebenarnya poin-poin utamanya. Jadi pada prinsipnya ketika DBL siap, tim Bajawa siap ya, Coach? Siap sekali. Pak Menteri izin Pak, mungkin kita nanti di Bajawa duluan aja ya Pak ya. Oh ya, siap. Baik, ini Coach. serius sekali ceritanya. Iya, Coach, mumpung ketemu langsung lewat virtual nih sama Mas Asrul dan Pak Menteri, apakah ada yang ingin disampaikan, Coach? Pertama-tama terima kasih ya buat kesempatan yang luar biasa sekali ini, kayak mimpi saja. Kan jarang juga ini. Selamat ulang tahun buat DBL. Semoga semakin baik ke depannya. Buat Pak Menteri, kami terus terang kami di sini sangat bersyukur ya bisa ketemu dengan Pak Menteri walaupun lewat aplikasi Zoom ini. Ya, ini luar biasa sekali. Harapan kami, kebetulan di sini kami juga di Perbasi sering sekali rapat bersama di KONI, tapi memang sulit. Di sini kebanyakan hanya di bola kaki. Jadi kami lebih banyak mengupayakannya itu sendiri. Kebetulan saya ya sedikit kita punya usaha untuk percetakan sehingga bisa membiayai semua ini. Kalau tidak kami sendiri kesulitan. Dan kami berharap semoga di sini saja, bayangkan di satu kota sebesar ini untuk lapangan tuh indoor saja belum ada. Jadi kebanyakan semua jadi sulit. Jadi memang sih kami lagi mengupayakan itu. Terus juga kalau buat di DBL, Mas Asrul, kalau bisa sih saran saya seandainya suatu saat berkesempatan dan juga ya regulasinya diatur seperti apa, kalau bisa yang DBL yang menang itu dipertandingkan supaya bisa punya level kompetisi yang berbeda lah. Jangan hanya ambil satu. Kadang-kadang kalau di sini terus terang, kadang-kadang kalau di sini pernah terjadi tuh yang MVP-nya dari SMAK Regina Pacis,
kebetulan kita di sini lebih banyak yang utamakan tuh kebersamaan sih. Jadi kadang-kadang saat dipilih satu, malah jadi ada hilang kebersamaan. Jadi kadang-kadang macam barusan pernah kami bilang ya tidak usah ganti saja yang di Kupang begitu. Akhirnya kami ganti. Jadi kalau seandainya suatu saat bisa secara tim itu mungkin lebih baik. Kalau dari kami sendiri sarannya itu saja. Tapi ini kan tergantung dari situasi dan regulasi yang ada saat ini. Itu saja. Pak Menteri, salam dari NTT. Tapi NTT itu besar. Ini Bajawa, Flores lah. Kapan, mumpung ketemu, Coach, kapan ketemu Menpora nanti, Coach, tim-tim yang juara ini, Coach? Bisa ditodong sekarang gitu maksudnya. Iya. Baik, terima kasih Coach Rudolf untuk cerita inspirasinya. Kami juga sangat senang menemui rekan-rekan juga di daerah karena pada prinsipnya ketika kita banyak bertemu anak-anak seperti tim Bajawa ini, kita justru menemukan pemain-pemain bibit yang mungkin bisa jadi masa depan Indonesia. Nah, Mas Azrul melihat dan mendengar tim dari Bajawa ini, saya yakin banyak juga tim-tim lain yang sudah melakukan persiapan bahkan setahun sebelumnya. Gimana Mas? Apa tega Mas kalau seandainya Honda DBL tidak ada di tahun 2020 ini? Ya pasti nggak tega. DBL ini dulu kan cita-citanya dibuat supaya anak-anak Indonesia itu punya kesempatan, punya panggung untuk unjuk diri, untuk merasakan kompetisi yang standarnya tinggi dan sama di semua tempat, sehingga mereka bisa, yang tadi seperti diceritakan Coach Rudolf, bisa dapat peluang untuk keluar dan lain-lain. Nah, melihat setelah sekian lama, kan ada cerita dulu, ada pemain yang untuk tanding ke Surabaya harus ikut trek, karena nggak punya uang untuk kendaraan, jadi dia nebeng truk ke Surabaya, tanding, sekarang dia jadi pemain nasional, pernah juara di tingkat ASEAN juga, dan cerita-cerita seperti ini kan banyak sekali, jadi ya pasti nggak tega kalau nggak ada kompetisi, tapi dalam situasi sekarang ya kesehatan dan keselamatan, saya mengulangi Pak Menteri, harus nomor satu, kita harus melakukan ini sesehat mungkin, seaman mungkin, dan kita juga sedih banget kok. Salah satu kenikmatan saya menyelenggarakan DBL ini juga bisa keliling ke kota-kota itu melihat langsung, meskipun mungkin tidak bisa seperti dulu semua kota saya datangi, tapi saya punya hutang datang ke Kupang itu, dan nanti saya pengen ke Bajawa kalau misalnya itu terjadi. Jadi ya, moga-moga semua ini bisa cepat baik kalau kita semua disiplin ya. Ya, ini ironis mengingat saya tinggal di Surabaya dan situasinya seperti ini. Ya. Terima kasih Mas. Teman-teman, saya kembali mengingatkan teman-teman yang punya pertanyaan, silakan menggunakan kolom komentar. Nanti tim kami akan memilih dan saya akan membacakan pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Mas Azrul dan Pak Menteri.